Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sobat semua? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Amin. Selamat datang pada video pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran kimia kelas 10 SMK. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang konsep mol. Tujuan pembelajaran: yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep mol. Yang kedua, siswa mampu menganalisis rumus empiris dan rumus molekul. Siswa mampu menghitung volume zat yang dihasilkan dari suatu reaksi. Siswa mampu menghitung massa zat yang dihasilkan dari suatu reaksi. Siswa mampu menghitung jumlah partikel yang dihasilkan dari suatu reaksi. Coba Anda perhatikan gambar yang ada di depan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan satuan untuk menyebutkan bilangan yang besar untuk mempermudah dalam perhitungan. Coba Anda perhatikan gambar di samping. Ini adalah tumpuan kertas. Tumpuan kertas yang banyak sering kita sebut untuk mempermudah, yaitu per 500 lembar dengan istilah rem. Bagaimana cara menyatakan jumlah lembaran supaya lebih praktis? Kita sering menyebutnya dengan satu rem, yaitu untuk 500 lembar. Nah, bagaimana dengan satuan jumlah zat dalam ilmu kimia? Satuan jumlah zat dalam ilmu kimia disebut dengan mol. Jadi mol adalah salah satu satuan jumlah, sama seperti halnya rim, lusin, dan lainnya. Hanya saja mol menyatakan jumlah yang lebih besar. Bagaimana dengan standar mol? Mol didefinisikan sebagai jumlah massa zat yang mengandung partikel sebanyak atom yang terdapat dalam 12 gram atom C12. Jadi 1 mol itu didefinisikan dengan sejumlah partikel yang ada pada 12 gram karbon C12. Jadi standarnya untuk 1 mol itu adalah 12 gram C12. 1 mol zat mengandung sejumlah partikel yang sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram C12, yaitu sejumlah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jumlah partikel ini nanti kemudian disebut dengan bilangan Avogadro. Kita lihat jembatan mol. Di sini ada mol. Mol itu bisa kita hubungkan dengan massa, nanti menggunakan AR atau MR, massa atom relatif dan massa molekul relatif. Kita hubungkan dengan molaritas. Bisa juga kita hubungkan dengan partikel. Bisa juga kita hubungkan dengan volume. Volume nanti ada keadaan STP atau standar, RTP atau keadaan suhu kamar, kemudian pada suhu dan tekanan tertentu. Hubungan mol dengan massa atau gram. Massa molar adalah massa 1 mol zat yang dinyatakan dalam gram. Jadi di sini yang perlu diingat kembali adalah massa atom relatif dan massa molekul relatif yang sudah kita bicarakan pada pertemuan yang kemarin. Contoh hubungan mol dengan massa. Kita bisa menghitung mol dari 16 gram belerang. Belerang memiliki AR 32. Hitung massa dari 2 mol asam sulfat yang memiliki MR 98. Mol adalah gram kita bagi dengan AR atau MR, maka ketemu 16 dibagi 32 setengah mol. Kemudian massa dari 2 mol asam sulfat yang MR-nya 98 adalah 2 kali MR, ketemu 196 gram. Hubungan mol dengan volume gas adalah mengikuti rumus PV nRT, di mana P tekanan, V volume, N jumlah
mol, R tetapan 0,082, kemudian T itu adalah suhu mutlak dalam Kelvin. Pada keadaan standar itu nilainya 22,4. 2 mol gas hidrogen dalam keadaan standar. Nah, mol gas apapun dalam keadaan standar memiliki volume 22,4 liter. Pertanyaan yang kedua, hitung volume dari 23 gram gas NO2. Nah, di sini ada dari gram kita diminta mengubah menjadi volume. Berarti dari 23 gram ini harus kita ubah dulu menjadi mol. Setelah itu baru kita ubah lagi, kita konversikan menjadi volume. Jadi kita hitung molnya 23 dibagi mR 46 ketemu setengah. Nah, setengah kita kalikan dengan 22,4. Kenapa 22,4? Keadaannya standar. Jadi pada keadaan standar 1 mol gas itu adalah 22,4. Hubungan mol dengan jumlah partikel. 1 mol zat X, 1 mol zat itu mengandung 6,02 kali 10⁻23 butir partikel. Partikelnya bisa berupa atom, molekul, ataupun ion. Contohnya, hitung jumlah atom dari 5 mol besi. Hitung mol dari 3,01 kali 10⁻22 molekul air. 5 mol besi, 1 mol ada 6,02, maka 5 kali 602 kali 10⁻23 hasilnya adalah 3,01 kali 10⁻24 atom. Jadi 1 mol 5 mol besi ada 3,01 kali 10⁻24 atom. Sedangkan 3,01 kali 10⁻23 molekul air itu ada berapa mol? Berarti kita bagi dengan 6,02 kali 10⁻23, hasilnya adalah 0,05 mol. Rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris adalah rumus molekul yang menggambarkan perbandingan bilangan bulat terkecil dari atom di dalam molekul. Jadi perbandingan atom-atom yang paling sederhana. Rumus molekul, rumus yang sebenarnya dari molekul. Misalnya di sini saya punya P4O5, ini rumus molekul. P4O10 ini rumus molekul. Kalau ini 4 sama 10 kita sederhanakan, maka dia akan muncul P2O5. Nah, inilah rumus empirik. Jadi rumus empirik itu hasil penyederhanaan dari rumus molekul. Bisa saja nanti rumus empirik dan rumus molekul itu sama, tapi bisa juga berbeda. Contohnya, suatu senyawa hidrokarbon yang terdiri dari 20 hidrogen dan 80% karbon memiliki massa molekul relatif 60. Tentukanlah rumus empirisnya dan rumus molekulnya. Kita akan menghitung rumus molekul dan rumus empirisnya dengan cara kita hitung perbandingan molnya. Kita misalkan massa hidrokarbonnya 100 gram, maka 20 gram hidrogen adalah 20 gram H. 20% kali 100 gram. Kemudian 80% karbon mengandung 80% kali 100 gram adalah 80 gram karbon. Sehingga mol hidrogen 20 dibagi 1, 20 mol. Mol karbon 80 dibagi karbon itu AR-nya 12, maka dibagi 12 adalah 6,66. Maka perbandingan mol C dan mol H adalah 6,66 banding 20, atau kita sederhanakan 1:3. Sehingga kita peroleh rumus empirisnya adalah C nya 1, perbandingan mol C dan mol H 1:3, berarti perbandingannya adalah 1:3. Maka rumus empirisnya C1H3. Untuk menentukan rumus molekul ini kita hubungkan dengan MR. Tadi diketahui MR nya 60, maka CH3N kali itu sama dengan 60. Kita masukkan C1 atom kali AR nya 12 ditambah H ada 3 kali
salah, ini harusnya 1, sehingga kita peroleh 15. 12 tambah 3 15 sama dengan 60, sehingga ketemu N nya adalah 4. Jadi rumus molekul senyawa hidrokarbon adalah masing-masing di sini kita kalikan 4, C4H12. Terima kasih.